Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan Pak Guru di pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu kemarin ada dua ya, secara vegetatif dan generatif ya gitu. Secara vegetatif itu tanpa melalui proses penyerbukan, sedangkan secara vegetatif melalui proses secara generatif melalui proses penyerbukan. Vegetatif ada dua, alami dan buatan. Kalau yang alami itu ada tunas, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pada vegetatif buatan ada setek, cangkok, enten, tempel gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan ya, baik hewan tingkat rendah maupun hewan atau bersel satu maupun hewan yang memiliki sel banyak ya, seperti pada kerbau, sapi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, perhatikan share screen yang bagus tampilkan perkembangbiakan pada hewan ya. Itu ada dua. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif ya. Nah, sama tujuan hewan berkembang biak itu untuk mempertahankan diri dari kepunahan itu ya, istilahnya agar jenisnya itu tetap berkembang biak supaya tidak punah. Nah, ini ada dua. Yang pertama secara vegetatif dan generatif. Yang pertama adalah secara generatif atau secara kawin, di mana secara kawin ini bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang nanti terjadi pembuahan berubah jadi zigot, embrio dan menjadi calon atau anak gitu ya, atau hewan yang hewan tersebut itu. Nah, secara kawin ini ada yang pertama ada ovipar. Nah, ovipar itu kelompok hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, bebek, angsa, burung pipit, merpati, cicak dan platypus. Kedua adalah vivipar, itu kelompok hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Seperti sapi, kambing, gajah, harimau, singa, kucing dan lain sebagainya. Nah, itu ada kelelawar juga ini ya. Oke. Kemudian ada ovovivipar, itu kelompok hewan yang berkembang biak dengan bertelur ya, maksudnya di dalam telur sudah terjadi janin yang hidup dan tumbuh. Contohnya adalah jenis kadal dan ular ya. Kemudian perkembangbiakan hewan secara tidak kawin hanya pada hewan tingkat rendah, seperti satu membelah diri pada paramecium. Kemudian ada ini paramecium yang kayak apa ini, kita lihat. Oh, nggak bisa buka ya. Ada amuba ya, paramecium dan amuba. Nah, ini contohnya ini. Nah, ini perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi, memotong anggota tubuhnya sendiri, cacing planaria dan cacing pita. Ini ada cacing planaria ini ya. Kemudian cara tunas pada hidra. Kemudian ciri-ciri hewan ovipar atau bertelur. Nah, ini. Memiliki bulu di tubuhnya. Tidak memiliki daun telinga. Tidak memiliki rahim untuk mengandung. Tidak memiliki kelenjar susu. Sebagian besar mengerami telurnya, sebagian kecil tidak mengerami telurnya. Hewan yang tidak mengerami telurnya apa? Bebek itu tidak mengerami telurnya itu ya. Bebek, terusan burung tinggal anak itu yang tekukur itu, mulai telurnya. Sebagian ada yang mengasuh anaknya, sebagian ada yang tidak mengasuh anaknya. Nah, ciri hewan ovipar. Dan ciri hewan vivipar, rambut sekujur tubuhnya atau rambut ya, beranak, ini memiliki daun telinga, rahim untuk kelenjar susu, sebagian besar menyusui anaknya, dan ada yang mengasuh anaknya, sebagian ada yang tidak mengasuh anaknya.
Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri hewan ovovivipar. Hampir sama dengan ovipar, tetapi tubuh ditutupi sisik. Setelah bertelur dikeluarkan dari tubuh hewan betina, saat itu juga calon bayi dilahirkan. Contoh beberapa jenis ular dan kada. Baik, selanjutnya saya akan contohkan beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif ya, vegetatif atau secara tidak melalui proses perkawinan. Nah, ini tadi ini adalah paramecium ini. Nah, ini adalah paramecium. Nah, ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Oke. Nah, ini kalau yang ini ini cacing pita ya. Ini cacing planaria. Kalau ini membelah diri, ini memotong-motong tubuhnya, ini juga potong tubuhnya. Kalau ini adalah hidra. Ini hidra. Nah, ini hidra. Ini tunasnya ini. Berkembang biak dengan tunas. Nah, ini tunas. Ini hewan. Hidra. Selanjutnya ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ini bertelur. Ini bertelur. Kalau ini beranak, ini bertelur, beranak, beranak. Nah, ini bertelur. Bertelur juga, ini bertelur. Nah, ini bertelur, ini juga bertelur, Nah, bertelur juga. Ya, sama bertelur. Ini beranak. Bertelur, beranak, bertelur. Nah, ini bertelur beranak atau ovovivipar ya. Ini ovipar. Ini bunglon atau lanak ya. Ovovivipar bertelur ya, ovipar. Nah, ini apa ini? Salamander ini bertelur. Ini coba kalau ini bertelur beranak. Ini bertelur beranak. Ini bertelur beranak. Bertelur beranak, bunglon ya. Telur beranak. Bertelur beranak. Bertelur. Oke. Contoh. Ikan. Nah, ini bertelur ya. Ini bertelur. Ikan itu bertelur. Ya. Oh ya, kalau anemon laut tunas ya. Terus apalagi itu ubur-ubur juga tunas. Bintang laut membelah diri.
amuba ini membelah diri, ini amuba ya, amuba membelah diri. Ini partipus, ini bertelur tapi menyusui gitu ya, menyusui. Ya, aneh ya, ini kepengecualian. Ini bertelur ya, bertelur beranak ini. Kalau ini beranak, ya, paus itu beranak, hiu beranak. Itu tadi contoh-contoh hewan atau gambar-gambar hewan yang berkembang biak, baik secara beranak, bertelur melahirkan, membelah diri, memotong-motong tubuhnya atau fragmentasi ya, tunas. Oke, begitulah tadi penjelasan perkembangbiakan pada hewan beserta contoh-contohnya, beserta gambar-gambarnya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya itu paham ya.